Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Sistem Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan membuat video UTS tentang sistem pendukung cerdas. Nomor 1. Perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar. Sistem konvensional merupakan sebuah sistem yang didapat secara manual dari hasil pemikiran seseorang yang dituangkan melalui sebuah metode atau cara-cara tertentu, sedangkan sistem pakar merupakan sebuah sistem yang didapat dari hasil pemikiran seseorang, kemudian dituangkan ke dalam sistem komputerisasi dan digunakan secara langsung dan mendapatkan penyelesaian dari suatu masalah. Di sini saya memilih sistem pakar karena mempunyai tujuan yang efektif, lebih mengunggulkan penggunaan pengetahuan daripada penggunaan data, sehingga lebih efektif untuk berurusan dengan data secara kualitatif. Nah, di sini ada dua tabel perbedaan antara konvensional dan pakar. Yang satu adalah konvensional, informasi dan pemrosesannya bisa jadi satu dengan program. Sedangkan pakar, basis pengetahuan merupakan bagian terpisah dari mekanisme inferensi. Konvensional, program tidak pernah salah, sedangkan pakar, program bisa saja melakukan kesalahan. Yang ketiga, untuk konvensional biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data dibutuhkan atau bagaimanapun output diperoleh. Sedangkan pakar, penjelasan adalah bagian terpenting dari sistem pakar. Yang keempat, pengubahan program cukup sulit dan merepotkan. Sedangkan sistem pakar, sistem dapat bekerja hanya dengan beberapa aturan, lebih simpel. Yang kelima, konvensional, eksekusi dilakukan langkah demi langkah secara algoritmik. Sedangkan untuk sistem pakar, eksekusi dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan secara heuristik dan logis. Dan yang keenam, untuk konvensional, perbedaannya adalah menggunakan data, sedangkan sistem pakar menggunakan pengetahuan. Dan yang terakhir, tujuan utamanya adalah efisiensi, sedangkan sistem pakar, tujuan utamanya adalah efektivitas. Soal nomor 2. Berikan penjelasan, apakah ini masuk dalam kategori sistem pendukung cerdas, dan adakah aplikasi yang telah diciptakan oleh mahasiswa berkaitan dengan AI robot seperti ini? Jika ada, berikan sebuah contoh aplikasi tersebut. Oke, maksud dari aplikasi ini adalah Good morning, Jarvis. Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. Room temperature is set to a cool 68 degrees. Earlier this year, I started building a simple AI to help run our home. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. Max woke up a few minutes ago. I'm entertaining her. All right, let's go check on her. Good morning, Max. Let's practice our Mandarin. Jarvis, your Mandarin is so soothing. Shishe. Jarvis also helps me get ready in the morning. Fresh shirt. Fire in the hole. Hell yeah. Jarvis knows when to make me breakfast. Your toast is ready. All right. It's time for my call with Shrek. Can you get him on the video conference line? Setting up the VC room now. Remember to check on the AI guidance system for Aquila. One of the best things about Jarvis is it could recognize people at the gate, let them in automatically, and then just tell me about it. Mark, your parents are coming in. Thanks, Jeffrey. It's Jarvis. And Jarvis can play all of our favorite music. Hey, play us some good Nickelback songs. I'm sorry, Mark. I'm afraid I can't do that. There are no good Nickelback songs. Good. That was actually a test. Okay, how about just play some songs that our whole family likes? What? I'm a dad now. This is what I listen to. Jarvis also likes to join our family for playtime. Who should we tickle next? I think we should tickle Max. I'm also experimenting with other voices.
Stop her! She's getting away! Do it now! And if I don't want to talk, I can just text Jarvis through a messenger bot that I built. Mark, I'm trying to read in here. Yeah, my bad. So this has been pretty fun, but I need some more ideas for Jarvis, so leave them in the comments and I'll try to build some of them. Alright, movie time, Jarvis. You got it, Mark. First, I need to teach you to make me some more popcorn. Oke, dari video tersebut kita bisa lihat di mana Jarvis adalah sebuah AI, Artificial Intelligence, yang dimana dia bisa membantu keseharian dari Mark Zuckerberg, dari mulai memberitahu suhu yang ada di luar, membuatkan roti panggang, sampai dia bisa memainkan sebuah lagu dan juga mengenali dari orang tua Zuckerberg sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa AI ini bisa sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini merupakan contoh kecerdasan buatan yang dipasang di rumah atau home AI yang bernama Jarvis. Jarvis sendiri dapat melakukan beberapa tugas atau perintah hanya lewat perintah suara dari smartphone. Untuk aplikasi yang dibuat mahasiswa, sepertinya belum ada. Belum ada yang mampu menyamai AI seperti buatan Mark Zuckerberg. Ya, ini nomor 3. Kelebihan dan kekurangan Jarvis. Kelebihan dari Jarvis itu ada 4. Yang pertama adalah fasilitas voice recognition pada Jarvis sangat mempermudah user berinteraksi, bahkan cukup dengan perintah suara. Yang kedua, hologram dan gesture recognition memudahkan interaksi dengan sistem. Yang ketiga, tampilan pada layar sangat membantu user untuk mengetahui informasi langsung. Yang keempat, dapat mengenali suara pemakainya. Sedangkan kekurangan dari Jarvis ini adalah 1. Sistem belum dapat benar-benar belajar sendiri dengan keterampilan baru. Yang kedua, langkahnya perangkat terkoneksi ke internet secara terkait mesin. Yang ketiga, pengenalan suara membutuhkan beberapa perintah tegas secara via intonasi yang jelas. Yang keempat, hanya mengenali suara usernya saja, tidak dengan orang lain. Yang keempat, ini adalah soal nomor 4. Dari gambar berikut ini, kaitkan dengan konsep dasar kecerdasan, representasi pengetahuan, dan konsep sistem pakar. Nah, kita bisa lihat di sini gambar dari Jarvis robot 1 dan robot 2, robot biasa. 1, jika dikaitkan dengan konsep kecerdasan, Jarvis ini lebih permanen, lebih mudah dipublikasi, dan lebih efektif. Yang kedua, jika dikaitkan dengan konsep representasi pengetahuan, itu dapat membuat objek dan relasi menjadi jelas, membuat pekerjaan lebih cepat. Jika dikaitkan dengan sistem pakar, itu ada 3. 1, kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi. Yang kedua, menentukan dan menginterpresentasikan cara-cara untuk mengatasi. Ketiga, mengatur tingkah laku suatu environment secara kompleks. Ini soal terakhir, soal nomor 5. Pendapat Anda tentang asisten dari robot Iron Man. Robot Iron Man seperti yang kita tahu, Iron Man mempunyai asisten AI di rumahnya, yaitu Jarvis. Pendapat saya tentang Jarvis adalah
yaitu suatu asisten robot tersebut dapat menunjukkan beberapa tugas atau perintah yang bisa dilakukan Jarvis dengan baik hanya dengan lewat perintah suara. Konsep yang sebenarnya mirip dengan Amazon Echo dan Google Home, dan juga Jarvis Zuckerberg yang seperti video yang tadi kita putar. Dengan menggunakan data processing, membuat Jarvis menjadi asisten robot yang interaktif dan efektif. Saya kira sudah cukup jawaban dari saya tentang kelima soal tersebut dari UTS SPC Sistem Perangkat Cerdas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.